Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa kesetiaan itu sangat diperlukan di segala tempat dan keadaan, ya. Jadi kalau dikatakan seseorang itu setia, itu berarti dia sudah melewati berbagai macam ujian, tantangan, ya, baik itu suka maupun duka, pasti dia sudah lewati. Baru dia dapat dikatakan setia. Kalau dia hanya melewati sukanya saja, senangnya saja, itu belum tentu setia, ya. Tapi kalau sudah pahit manisnya bercampur, baru kita dapat mengatakan itu adalah orang yang setia. Tapi kita juga dengan Tuhan, Tuhan sangat menginginkan kita menjadi pengikut yang setia, pengikut Kristus yang setia. Jadi kesetiaan sangat diperlukan dalam segala keadaan, ya. Namun saudara, meskipun dalam kenyataannya menjalani hidup setia itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Pasti pergumulan, tantangan, bahkan kekecewaan, penderitaan ada di dalamnya. Tapi itu harus menyatu dengan pahit dan manis yang kita alami sebagai pengikut Kristus khususnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, siang hari ini kita renungkan bagaimana kita tetap setia dalam situasi keadaan yang sulit. Bagaimana kita dapat tetap setia kalau ternyata kondisi yang kita hadapi sekarang ini tidak mudah, ya. Baik di keluarga, juga di pekerjaan kita, ya, juga di dalam kondisi kehidupan rohani kita, pelayanan gereja, ya. Gereja 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu sudah terus-menerus dalam kondisi online, ya. Tidak bisa bertemu muka dengan jemaat. Tetapi apakah kita masih tergolong yang setia di dalamnya? Ya. Lalu apa akibatnya bila kita tidak setia? Ya. Alkitab menjelaskan di dalam firman Tuhan yang kita baca ini pada siang hari ini. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu mencari pengikutnya yang setia. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba-hambanya yang diberikan tugas, ya, dengan 1 talenta, 2 talenta, kemudian 5 talenta. Ketika mereka kembali bertemu dengan tuannya, di situ dikatakan yang membawa 2 talenta dan 5 talenta dikatakan sebagai hamba yang setia. Sedangkan yang membawa 1 talenta dikatakan dia tidak setia. Mengapa? Tuhan hanya mencari pengikut yang setia, bukan pengikut yang kaya, bukan pengikut yang banyak hartanya, ya. Tapi yang dia cari itu adalah pengikut yang setia. Karena itu bagi kita sebagai pengikut Kristus, penderitaan itu tidak akan pernah menghalangi kesetiaan kita sebagai murid Kristus, ya. Sampai kita mendengar nanti di tahta kemuliaan Kristus bahwa saya dipanggil sebagai murid yang setia. Luar biasa, saudara. Saya juga sebagai hamba Tuhan menantikan panggilan itu. Kalau dikatakan Tuhan Yesus nanti untuk saya, masuklah hambaku yang setia, hanya itu kata kalimat yang saya tunggu dari semua pekerjaan yang saya lakukan dalam pelayanan ini. Jadi tidak ada yang lain, saudara. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, siang ini firman Tuhan ini mengajarkan 2 sikap yang benar di tengah situasi pandemik atau situasi yang sulit, ya. Yang pertama, mari kita lihat di ayat 35. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ini tadi, kita membaca, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi sikap yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan, dalam situasi yang sulit sekalipun, bahkan situasi yang senang, sukacita, dapat bonus, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan buang keyakinan kita. Keyakinan itu adalah iman, di mana dasar kita menjadi teguh, terletak, ya. Kalau kita sebagai pengikut Kristus tidak lagi punya keyakinan bahwa Tuhan dapat menolong kita di dalam situasi pandemik ini, maka ya dasar kita menjadi runtuh, ya. Dasar kita menjadi rusak, ya. Dan itu akan mudah digerogoti oleh si jahat untuk merusak segala sesuatu yang
sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saudara dan saya masih punya iman sampai sekarang, dengan keyakinan yang teguh itu, maka berarti tidak akan mudah kita digoyang oleh apapun, situasi apapun yang kita hadapi. Amin, saudara? Ya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan membuang keyakinan. Itu menunjukkan, saudara, bahwa dalam perjalanan iman kita akan ada badai, ya, akan ada goncangan, akan terjadi juga pergumulan-pergumulan. Baik itu murid-murid Tuhan Yesus kita lihat, ya, juga rasul-rasul, baik Petrus, Rasul Paulus, ya, semua yang namanya pengikut Kristus akan menghadapi goncangan ujian terhadap imannya. Jadi pengikut Kristus itu tidak gampang, saudara, ya. Bukan hanya sekedar kita mengakui pengakuan iman rasuli, ya, bukan hanya itu, tapi kita harus hidup di dalam pengakuan itu. Karena itu dikatakan jangan buang keyakinan itu. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam surat Ibrani ini, khususnya pada pasal yang ke-10, kita melihat, saudara, penulis surat Ibrani ini mengingatkan bahwa meskipun ada penganiayaan pada zaman itu, ya, gereja mula-mula dianiaya, dan bagaimana penganiayaan itu terjadi, kita lihat di dalam 1-2 Petrus, kemudian 1-2-3 Yohanes, bagaimana penganiayaan terhadap orang Kristen, pengikut Kristus. Mereka dianiaya dengan luar biasa. Bahkan ada terjadi, dicatat oleh Alkitab di situ, bahwa mereka ditangkap, lalu diikat, kepalanya ditaruh aspal, ya. Zaman dulu kita masih ada aspal, ya. Membangun jalan itu pakai aspal, kalau sekarang sudah pakai beton, ya. Nah, kalau saudara dan saya tahu aspal itu ditaruh di kepala. Sesudah taruh di kepala dibakar seperti bakar obor, saudara. Itu penganiayaan apa yang tidak mengerikan seperti itu, saudara, ya. Tapi meskipun seperti itu, penulis surat Ibrani ini katakan, meskipun ada ujian, ada badai terhadap pengakuan iman kita, terhadap perjalanan iman kita, kita harus tetap kuat. Jangan buang. Jangan kita lebih tergoda dengan tawaran-tawaran untuk solusi, padahal itu justru bukan solusi. Tuhan tidak inginkan itu. Ya. Karena itu dikatakan jangan buang imanmu, jangan buang keyakinanmu. Tetap bertahan dalam segala keadaan, ya. Nah, dikatakan dalam ayat 35 ini, jangan membuang keyakinan, itu berarti Tuhan mau, saudara, supaya kita jangan menganggap remeh dengan iman pribadi kita, iman kita kepada Tuhan, ya. Jangan anggap sepele, nggak apa-apalah, ya. Kalau saya tinggalkan Tuhan juga sekarang, memang lagi sulit ini, begitu, ya. Kita sempat berpikir begitu, jangan sampai terjadi, saudara. Jangan anggap remeh. Karena ini peringatan bagi kita, meskipun ada tantangan, ada pergumulan, kita harus tetap pegang dengan kuat, ya. Dengan mempertahankan apapun kita pertahankan demi iman ini, ya. Ini seperti menjaga, bahkan lebih dari menjaga sekedar nama baik, saudara, ya. Kita harus jaga iman kita lebih daripada itu. Jangan anggap remeh, jangan menganggap ini tidak penting, tetapi harus kita perhatikan bahwa ini lebih penting daripada apapun, ya. Dan di dalam ayat itu jelas mengajarkan bahwa kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan iman kita, ya. Kita yang sudah berkeluarga, suami istri, meskipun kita di hadapan Tuhan ada pengakuan iman kita, di hadapan jemaat waktu kita ingin bersatu di dalam rumah tangga nikah yang kudus, ya. Tapi soal perjalanan iman, pertanggungjawaban iman itu masing-masing di hadapan Tuhan, ya. Nah, jangan buang keyakinan iman kita. Pergumulan demi pergumulan ini tidak akan berhenti, saudara. Tapi kita harus pertanggungjawabkan bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan, itu juga yang menjadi warisan bagi anak-anak kita, ya, bagi generasi kita, supaya iman kita, iman mereka tidak mudah tergoncang di dalam segala situasi, ya. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama di ayat 35, yang kedua sekarang nasihat yang harus kita sikapi di sini dikatakan jangan mundur, ya. Jangan mundur. Itu berarti menunjukkan, saudara, seperti seorang prajurit atau pahlawan di medan perang, ya. Itu
Tidak mundur selangkah pun, saudara. Hanya selangkah saja sudah dikatakan itu mundur. Tapi ini dikatakan jangan mundur, berarti harus maju. Maju terus. Ya. Kondisi apapun tidak membuat kita lemah saat ini, tapi kita harus maju di dalam Tuhan. Bagaimana saudara kita dapat maju? Kita harus terus baca firman Tuhan, berdoa, ya, hidup dalam persekutuan dengan keluarga kita, ya, dengan anak-anak kita, dan juga dengan gereja kita masing-masing. Jangan mundur, saudara. Ya. Yang harus kita ingat di dalam situasi peperangan rohani, bahwa tujuan si jahat, si iblis itu hanya satu. Dia ingin merampas iman kita. Ya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu kan dikatakan oleh firman Tuhan. Waspadalah, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan siapa yang lengah, siapa yang akan diterkamnya. Jadi hanya itu tujuan si jahat, mau menghancurkan kita. Jadi kita diminta oleh firman Tuhan bukan hanya mundur, tetapi justru kita harus bertahan dan melawan. Ya. Melawan dia. Jangan berikan kesempatan dia menyerang kita. Tapi justru kita harus melawan si jahat itu. Karena si jahat ini mau kita itu mati dalam kekecewaan. Ya. Firman Tuhan tadi ingatkan kita dalam ayat 35, jangan kita tinggalkan iman kita, keyakinan kita. Ya. Tapi si iblis mau menghancurkan supaya kita mati dalam kekecewaan, mati dalam kehidupan seperti orang yang tidak beriman. Ya, itu caranya si iblis. Ya. Dia buat ini, pandemik ini berkepanjangan, ya, supaya kita terus menyesal, mengeluh dengan Tuhan. Ya. Padahal itu adalah caranya si iblis. Kita harus waspada dalam keadaan ini, saudara. Jangan mundur selangkah pun. Ya. Nah, dalam ayat 38-39 itu kita juga melihat peringatan firman Tuhan untuk kita, supaya kita berdiri teguh. Artinya kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan hanya ketopong, helm saja, tetapi juga harus menggunakan tameng, ya, pelindung badan, baju jirah, ya, juga menggunakan panah, busur panah. Ya. Semua kita harus gunakan lengkap. Jangan hanya satu atau dua. Tuhan mau dalam sikap kita teguh itu, kita gunakan perlengkapan itu, saudara. Itu yang membuat kita dapat bertahan. Serangan apapun dilakukan oleh si jahat, kita tidak akan mundur. Ya, ketika kita tahu sedang ada dalam perlengkapan. Saya pernah lihat, saudara, dalam sebuah film komedi, ada tentara-tentara yang siap berperang, ya. Lalu kemudian salah satu di antaranya ternyata dia ketika trompet itu berbunyi untuk siap berperang, dia belum pakai pakaian, saudara. Ya. Hanya dengan pakaian dalam, pakaian tidurnya saja dia, ya. Karena dia belum sempat pakaian yang perlengkapannya, dia harus lari ke lapangan untuk bersiap bersama dengan pasukan yang lain. Ternyata dia lihat dia belum pakaian seperti yang lain. Akhirnya apa, saudara? Dia mundur, ya. Karena orang yang tidak siap, tidak berpakaian lengkap, dia tidak akan siap masuk dalam peperangan, ya. Akhirnya dia mundur, ya, dan tidak ikut berperang. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita, jangan mundur. Ya. Nah, sikap yang berikutnya yang kita harus lihat di dalam firman Tuhan ini diajarkan bahwa kita harus menyerang musuh rohani kita. Bukan hanya kita tidak mundur dan bertahan, tetapi kita harus menyerang. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, iblis mau menghancurkan kita, kita jangan hanya bertahan, kita harus menyerang. Ya. Menyerang dengan cara apa, saudara? Kita terus berdoa, supaya dihancurkan oleh roh Tuhan semua penghalang-penghalang yang membuat kita melemahkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Ya. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita untuk hanya menjadi penonton dalam keadaan ini, saudara. Tapi kita harus aktif, bahkan menjadi penyerang. Saya bangga kemarin, saudara, kalau saudara juga menonton pada hari Minggu yang lalu itu, ya, bagaimana saudara-saudara kita tim Thomas itu berjuang, ya. Waduh, dari jam 6 sore kita sampai jam 10 tegang, kan, ya. Dan luar biasa ketika kita melihat
pemain-pemain bulu tangkis kita itu menyerang, wah, semangat kita juga maju, saudara. Tapi ketika mereka hanya bertahan saja, di smash bertahan, waduh, kita nyesal juga kan lihatnya ya. Wah, kapan kita menang kalau begitu? Di smash kita tenang aja, ditangkis. Memang bisa ditangkis, bisa dikembalikan ya bolanya. Tapi kalau terus-menerus serangan itu apa yang jadi, saudara? Nah, tapi ketika pemain-pemain kita lihat mereka smash terus, mereka naik smash terus, waduh, teriak-teriak semua penonton dari rumah masing-masing. Ya. Nah, seperti itulah, saudara, kita secara rohani. Ya. Di sekeliling kita ini ada pengintai-pengintai secara rohani yang mau menghancurkan kita. Kalau kita tidak serang si jahat itu, musuh rohani itu, saudara, wah, mereka senang. Ya. Wah, syukur ya, dia hampir kalah gitu. Tapi kalau kita menyerang dia dengan iman yang teguh, saudara, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi, saudara, mari kita makin kuat di dalam Tuhan. Kondisi apapun tidak membuat kita menjadi lemah. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Ya. Yang pertama, saudara, kita harus bertindak sebagai pengikut Kristus, tetap setia dengan mencari perkenanan Bapa di surga ya, dalam hidup kita. Ya. Kita harus cari perkenanan Bapa, apa yang Tuhan perkenankan bagi saya, dan apa yang Bapa mau saya lakukan dalam hidup ini. Ya. Kalau kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan terus mencari perkenanan Bapa dalam hidup kita ini, pasti ada upahnya. Itu sudah pasti. Ya. Upahnya bukan upah materi, tetapi upah surgawi. Dan itu sudah disediakan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Maka, mari kita tetap setia, saudara. Apapun yang terjadi, minta perkenanan Bapa. Kalau kita sedang dalam pergumulan masalah materi, minta Tuhan, Bapa, apa yang akan saya lakukan? Kalau kita sedang dalam pergumulan dengan pendidikan anak kita, kita terus minta, Bapa, apa yang Kau perkenankan untuk anak-anak saya? Ya. Karena kita tahu dengan perkenanan Bapa itulah kita juga menjadi kuat. Ya. Yang kedua, saudara, tindakan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bertindak dan berharap seperti Kristus saat menghadapi jalan salib, Via Dolorosa. Masih ingat, saudara, doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani? Tuhan Yesus katakan, Bapa, kehendak-Mu jadilah, bukan kehendak-Ku. Dan doa yang dinaikkan Tuhan Yesus itu bukan doa syafaat biasa, saudara. Itu doa permohonan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sampai keluar bulir-bulir darah di dalam keringatnya. Kalau saudara punya keluarga yang ahli medis atau kedokteran, ya silakan ditanya, saudara, bagaimana itu penderitaan yang sedang digumuli dihadapi oleh Yesus di dalam doa loh itu pada waktu itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan, Bapa, kehendak-Mu jadilah, bukan kehendak-Ku. Ya. Maka itulah yang menjadi teladan bagi kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, itu yang menjadi teladan bagi kita. Bahwa kita dalam penderitaan tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Yang ketiga, saudara, kita harus bertindak setia bukan untuk disebut orang baik, tetapi itu untuk menyatakan ketaatan kita kepada perintah Yesus. Tidak cukup, saudara, kita hanya mendapat pengakuan orang baik di dunia ini, saudara. Karena sesungguhnya tidak ada yang baik di dunia ini, ya. Termasuk saudara dan saya. Pendeta juga nggak ada yang baik, saudara. Tapi ketika kita sedia dan mau setia kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan saya mau taat kepada perintah Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup saya selain dari firman Tuhan yang saya ikuti. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka mari kita bertindak makin hati-hati di situasi pandemik ini. Ya. Kita harus makin hati-hati. Ada saatnya pengintai itu menawarkan kepada kita sepertinya ini jalan keluar, ya.
Ternyata bukan. Karena itu bukan jalan keluar, ya, tapi justru mencekik. Ya. Mari kita ajar anak-anak kita ajar keluarga kita, untuk kita tetap taat kepada firman Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan ada memelihara hidup kita. Maka ada berkat Tuhan, kita bersyukur. Kalau kita merasa kurang, kita minta tapi kasih anugerah Tuhan pasti ada bagi kita. Mari kita menjadi pengikut Kristus, tetap minta kehendak Tuhan, perkenanan Bapa kepada kita. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit. Sebenarnya Tuhan sedang bertindak untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya ini. Amin.